True leaders understand that leadership is not about them, but about those they serve. It is not about exalting themselves, but about lifting others up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Faiz Muzaki ingin mengenalkan kepemimpinan servant leadership. Servant leadership sendiri menekankan pentingnya peran yang dimainkan seorang pemimpin sebagai pelayan sumber daya kelompok dan mengajar para pemimpin untuk melayani orang lain sambil tetap mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Servant leadership disebut juga dengan kepemimpinan revolusioner, di mana mereka mengambil model kepemimpinan tradisional dan mengubahnya menjadi terbalik sepenuhnya. Hierarki baru ini menempatkan karyawan di bagian paling atas, sedangkan pemimpin itu sendiri di bagian bawah. Kepemimpinan ini memiliki pola pikir melayani. Mereka melayani alih-alih memerintah, menunjukkan kerendahan hati alih-alih mengacungkan otoritas, dan selalu mencari cara untuk meningkatkan pengembangan anggota staf mereka dengan cara-cara yang membuka potensi, kreativitas, tujuan, pastinya. Pemimpin yang melayani bergerak melampaui aspek transaksional manajemen dan sebaliknya secara aktif berusaha mengembangkan dan menyelarasakan perasaan tujuan karyawan dengan misi perusahaan. Dari pembahasan tersebut terdapat 10 karakteristik yang dimiliki oleh servant leadership itu sendiri. Yang pertama ialah mendengarkan. Servant leader mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang lain, mengidentifikasi dan membantu memperjelas keinginan kelompok, juga mendengarkan suara hati dari dirinya sendiri. Yang kedua, empati. Sebagai pemimpin yang melayani, mereka yang berusaha memahami rekan kerja dan mampu berempati dengan orang lain. Yang ketiga, healing atau penyembuhan. Servant leader mampu menciptakan penyembuhan emosional dan menjalin hubungan karena hubungan merupakan power untuk transformasi dan integrasi. Dan yang keempat, kesadaran. Kesadaran untuk memahami isu-isu yang melibatkan etika, kekuasaan, dan nilai-nilai. Melihat situasi dari posisi yang seimbang, yang lebih strategis. Yang kelima, persuasi. Pemimpin yang melayani berusaha meyakinkan orang lain daripada memaksa kepatuhan. Ini yang membedakan kepemimpinan tradisional dengan servant leadership itu sendiri. Yang keenam, konseptualisasi. Kemampuan melihat masalah dari perspektif konseptualisasi berarti berpikir secara jangka panjang atau visioner dalam basis yang lebih luas. Yang ketujuh, kejelian. Jeli dalam memahami pelajaran masa lalu, realitas saat ini, dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan di masa mendatang. Yang kedelapan, keterbukaan. Menekankan keterbukaan dan persuasi untuk membangun kepercayaan daripada orang lain. Kesembilan, ialah pertumbuhan, yaitu tanggung jawab untuk melakukan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan profesional, karyawan-karyawan, dan organisasi. Dan terakhir, membangun komunitas. Dalam hal ini, yaitu mengidentifikasi cara untuk membangun komunitas itu sendiri. Kepemimpinan yang melayani pada akhirnya dimulai dengan pola pikir yang tidak egois. Jika Anda memiliki motivasi yang egois, maka Anda tidak akan menjadi pemimpin pelayan yang baik. Dan bagi pemimpin yang melayani, perilaku bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi bagaimana hal itu dilakukan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.